Bab 1891. Mengatakan itu, Xing Zitang memancarkan gelombang kehancuran yang kuat ke seluruh tubuhnya, dan wajah Lin Juelong sedikit berubah. Meskipun Xing Zitang dalam keadaan malu, tubuhnya jauh melampaui alam, dan energi yang dipancarkan oleh penghancuran dirinya sendiri. Saat ini hampir setara dengan seniman bela diri bukaan bintang. Baru saja, Lin Juelong terluka oleh pukulan Xing Zitang. Sekarang, jika dia menderita penghancuran dirinya lagi, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menelan, aku khawatir dia akan terluka. Saat Lin Juelong hendak menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar, teriakan centil terdengar dari belakang. Pisau pemecah cahaya. Cahaya tajam yang tidak bisa dihindari mengunci posisi Lin Juelong. Lin Juelong sangat marah dan berteriak, "Pergi!" Dengan sapuan cakarnya, dia langsung merobek bilah yang membelah menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, bayangan cakar terus terbang menuju Yin Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan keras, bayangan cakar yang menakutkan mengenai sasaran dengan keras. Mata berdarah Lin Juelong berkilat senang, "Jalang, inilah yang menghalangi akhirku." Tetapi pada saat ini, suara samar terdengar dari asap yang disebabkan oleh serangan cakar Lin Juelong. "Saudara Xing, kamu tidak perlu meledakkan dirimu sendiri." Kebahagiaan di mata Lin Juelong menghilang dalam sekejap, dan bahkan wajahnya menjadi sedikit kaku. Di dalam hatinya, dia merasakan rasa lekas marah dan kecemasan yang tak terlukiskan. Chen Ye. Bukankah seharusnya dia jatuh dalam keputusasaan dan melepaskan perlawanan? Chen Ye perlahan keluar dari asap dan debu, menatap Lin Juelong yang matanya berdarah karena marah. Dia tersenyum ringan, "Orang ini, terserah padaku, aku harus membunuhnya." Begitu kata-kata itu jatuh, Chen Ye dikelilingi oleh kilat, dan dalam sekejap, dia datang ke sisi Lin Juelong. Qi Gengjin, kekuatan 6 jalan, niat pedang abadi, buka, roh dan kejahatan menyerang bersama. Hancurkan. Dengan suara rendah, Chen Ye meledak dengan seluruh kekuatannya, dan memotong pedang terkuat. Murid Lin Juelong menyusut, dan dia mencibir, "Hahaha, idiot yang sangat bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan gerakan seperti itu? Ini konyol." Bagaimanapun, Lin Juelong tidak takut sama sekali. Energi hitam di tangannya muncul kembali, dan dia bertemu dengan pedang Chen Ye yang cukup untuk membelah langit. Sebuah ledakan keras. Sosok keduanya diliputi oleh ledakan cahaya terang, dan mereka yang masih sadar melihat halo dengan gugup. Saat berikutnya, halo mereda, tetapi pemandangan yang muncul di depan mereka membuat mereka merasa putus asa lagi. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari mulut Chen Ye dengan gila, tangan kanan yang memegang pedang penuh dengan darah, dan setengah dari rongga dada penuh dengan retakan. Bahkan pedang iblis darah di tangannya, di bawah serangan Lin Juelong, sedikit meredup. Pada saat ini, Chen Ye tampak lebih menyedihkan daripada Xing Zitang. Dan Lin Juelong, meskipun setengah dari telapak tangannya juga dipotong oleh Chen Ye, tetapi itu terlihat jauh lebih baik daripada Chen Ye. Ekstasi di mata berdarah Lin Juelong hampir berubah menjadi kenyataan, dan akhirnya, dia akhirnya berhasil membalas dendam. Akhirnya, untuk menghancurkan penjahat tak tertandingi yang pernah mempermalukannya. Namun, Lin Juelong menatap Chen Ye, seolah ingin melihat menembus jiwanya. Mengapa? Mengapa Chen Ye tidak memiliki rasa takut sedikit pun? Masih ada senyum tipis di wajahnya, dan dia tidak dapat menemukan sedikit pun rasa takut dan putus asa. Lin Juelong tahu bahwa meskipun Xing Zitang ingin meledakkan dirinya pada akhirnya, sebelum itu, Xing Zitang benar-benar putus asa dan ketakutan. Namun, ekspresi acuh tak acuh Chen Ye tidak berfluktuasi sama sekali. Chen Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu berpikir, mengapa, aku tidak putus asa sama sekali?" Lin Juelong mencibir, "Bagaimana jika Anda tidak putus asa? Pemborosan pada akhirnya adalah pemborosan, dan tidak peduli seberapa berani pemborosan itu, hal yang sama juga berlaku. Selain itu, apakah Anda pikir Anda tidak takut mati? Mati dan semuanya berakhir. Saya katakan, setelah Anda mati, semuanya baru permulaan." Lagi pula, dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan Chen Ye lagi. Di tangan dengan sisa setengah telapak tangan, cahaya hitam yang sangat kuat dipadatkan, dan kekuatan alam beriak dengan liar. Lin Juelong akan pergi ke gunakan pukulan terkuat ini. Bunuh Chen Ye sepenuhnya. Mata Chen Ye menyipit, apa yang dia tunggu adalah saat ini. Tembakan kekuatan penuh lawan, saat pertahanan tubuh paling lemah. Tangan Chen Ye yang lain tiba-tiba bergerak. Kemudian, di bawah mata semua orang yang tidak bisa dipercaya,
Sebuah cahaya aneh melonjak di sekitar tubuh Chen Ye. Di bawah cahaya, hantu binatang raksasa meraung seolah-olah dari zaman kuno. Niat pedang tergelincir. Tanda pedang muncul di telapak tangan Chen Ye. Aliran darah yang stabil mengalir keluar. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apakah Chen Ye gila? Merugikan diri. Akhirnya, dalam situasi putus asa ini, apakah itu runtuh? Xing Zitan tersenyum pahit, matanya benar-benar redup, dan dia akan bersiap untuk meledak lagi. Penghancuran diri lebih baik daripada ditelan oleh monster itu. Dengan keras, pukulan Lin Juelong yang cukup untuk menggerakkan seluruh dunia menghantam Chen Ye dengan kuat. Pakaian Chen Ye sepertinya ditelan oleh ribuan niat pedang. Malu. Di wajah pucat Lin Juelong, senyum yang sangat ganas akhirnya muncul. Meledakkan wajah acuh tak acuh dan menjijikkan ini. Akhirnya, dia menyelesaikan balas dendamnya pada Chen Ye. Tapi saat Lin Juelong jatuh ke dalam ekstasi, dia mendengus. Darah di tangan Chen Ye benar-benar memadatkan pedang darah. Pedang darah melonjak dengan reinkarnasi yang kejam. Itu dimasukkan ke dalam hati Lin Juelong. Saat berikutnya, tubuh Chen Ye terbang mundur. Itu menghantam tanah dengan keras, dan lubang besar pecah. Lin Juelong tertegun sejenak dan melihat pedang darah di dadanya. Namun, dia tidak terlalu peduli, luka fatal pada ras manusia biasa hanyalah luka daging baginya. Yin Ming yang tidak jauh dari situ langsung tercengang saat melihat pemandangan ini. Rasa sakit yang tak terlukiskan merobek hatinya. Air mata mengalir dari mata indah itu tanpa terkendali. Dia bergumam, Chen Ye, Chen Ye. Setiap kali nama Chen Ye dibacakan, rasa sakit di hatinya meningkat. Dia perlahan mengangkat belati di tangannya dan menatap Lin Juelong yang tersenyum. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Lin Juelong, tapi sekarang dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran yang tersisa, membalaskan dendam Chen Ye. Lin Juelong mengejek Chen Ye dengan sangat arogan di dasar lubang, yang sepertinya masih menghirup udara. Idiot. Mengatakan kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir, seperti kamu Jiang Cheng Buang, jika aku ditikam di jantung, aku akan mati? Hahaha, itu konyol, konyol, cedera seperti ini, untuk kalian ini mematikan, bagiku, tapi itu hanya gigitan nyamuk. Hahaha, kamu terlihat seperti cacing yang menjijikkan. Aku tidak akan bisa memakannya. Pada saat ini, Lin Juelong benar-benar tenggelam dalam kegembiraan kemenangan. Dia bergerak dan datang ke dasar lubang. Ketika tubuh dan jiwa Chen Ye benar-benar ditelan sebelum Chen Ye meninggal, tubuh Chen Ye tiba-tiba berubah. Puing-puingnya juga mulai pecah inci demi inci. Bab 1892. Murid Lin Juelong menyusut, menunjukkan sedikit kemarahan, dan berkata pada dirinya sendiri, mati. Limbah, siapa yang membiarkanmu mati? Namun, bahkan dalam kematian, jiwa Anda tidak akan pernah dibebaskan. Tepat ketika Lin Juelong hendak menyerap jiwa Chen Ye, dan Yin Ming hendak meluncurkan serangan, sebuah suara bergema dari lubang. Kematian. Hanya kamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Yin Ming tercengang, Xing Zitan tercengang, dan bahkan Lin Juelong tercengang. Chen Ye tidak mati. Dengan klik ringan, tanah di belakang Lin Juelong retak, dan sesosok muncul, itu adalah Chen Ye. Pada saat ini, wajahnya masih acuh tak acuh, dan seluruh tubuhnya tampak utuh, dan seluruh tubuhnya tidak terluka sama sekali. Namun, wajahnya sangat pucat. Jelas jiwa dan luka dalam itu serius. Lin Juelong benar-benar marah, kenapa? Kenapa, dia tidak bisa selalu membunuh Chen Ye ini? Mengapa, selama Anda menghadapi Chen Ye, hal-hal tidak selalu berkembang seperti yang dia harapkan? Mati untukku. Cepat dan mati untukku. Lin Juelong meraung, dan udara hitam mengembun di tangannya yang patah, dan menabrak Chen Ye lagi. Hati Yin Ming dan Xing Zitan terangkat kembali, mereka tahu bahwa Chen Ye tidak dapat menahan langkah ini. Namun, saat berikutnya, tangan Lin Juelong ditangkap. Keheningan yang mematikan, bahkan suara napas telah menghilang. Xing Zitang, Yin Ming, termasuk Lin Juelong sendiri, semua menatap kosong dan meraih tangan yang patah itu. Tangan Chen Ye. Thriller, horor yang mengakar. Pukulan Lin Juelong yang cukup untuk menembus semuanya sebenarnya diblokir oleh Chen Ye dengan begitu mudah. Apakah ini kenyataan atau mimpi? Chen Ye, apakah itu manusia atau dewa?
Diperkirakan hanya penjahat sejati yang tak tertandingi yang dapat memblokir pukulan Lin Juelong dengan sangat ringan. Setengah jalan. Bahkan kombinasi Dao dan puncak keberuntungan mungkin tidak dapat menangkapnya. Namun, Chen Ye melakukannya dengan tiba-tiba. Ini sangat mudah. Menakjubkan. Cukup di luar batas imajinasi. Namun, pemandangan ini, untuk beberapa alasan, tampak agak aneh, seolah-olah ada sesuatu yang berubah. Tidak, itu tidak benar. Mata Xing Zitang berkilat, seolah-olah dia melihat sesuatu yang aneh. Bukannya Chen Ye menjadi lebih kuat. Dia menatap tangan Lin Juelong yang dipegang erat oleh Chen Ye. Meskipun tangan Lin Juelong masih ganas, dan sepertinya tidak ada yang berubah, Xing Zitang sangat merasakan bahwa kekuatan tangan ini telah sangat melemah. Lin Juelong jelas menyadari ini juga, wajahnya yang awalnya marah langsung terdistorsi. Sekali lagi, dia merasakan perasaan dikalahkan oleh Chen Ye di panggung seni bela diri hari itu. Tidak, tidak. Lin Juelong berjuang dengan panik, mencoba melepaskan diri dari genggaman Chen Ye, lepaskan. Lepaskan aku. Namun, tangan Chen Ye, seolah terbuat dari baja, tidak bergerak sama sekali. Kekuatan itu terlalu kuat. Dari sudut pandang Lin Juelong saat ini, itu benar-benar tak tergoyahkan. Di mana orang yang baru saja terluka parah dan sekarat ini? Kekuatan Chen Ye tidak melemah sama sekali. Adapun Lin Juelong, kekuatannya anjlok. Basis kultivasi dan kekuatan yang berasal dari menelan tampaknya terkubur di ruang yang tidak diketahui, dan Lin Juelong tidak bisa memobilisasi sedikitpun. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Lin Juelong berteriak pada Chen Ye dengan kaget dan marah. Apa yang kamu lakukan? Chen Ye masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tetapi di mata Lin Juelong, itu tampak seperti sarkasme yang tak tertandingi. Aku baru saja mengambil kekuatan yang bukan milikmu dari tubuhmu. Terpisah. Apa? Lin Juelong memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya, dan sekarang, dia akhirnya bereaksi. Awalnya, kekuatan yang telah saya serap dari para prajurit itu tampaknya sepenuhnya disegel oleh pedang darah yang baru saja ditusukkan Chen Ye ke tubuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan kekuatan untuk melahap semua hal, apakah begitu mudah untuk menyegelnya? Namun, Chen Ye baru saja melakukannya. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, apakah Anda mengenali hal seperti apa Anda? Wajah Lin Juelong memucat, dan dia kehilangan kekuatan yang telah dia telan. Mungkin dia bisa menghancurkan jenius biasa yang berpartisipasi dalam persidangan, tapi menghadapi Chen Ye, maka, hanya ada satu hasil, yaitu, seperti semut, diinjak-injak. Di mata berdarah Lin Juelong, semburan ketakutan meletus, yang merupakan ketakutan yang memancar dari lubuk jiwanya. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong padaku, kekuatan yang aku serap sangat mudah untuk disegel. Kamu benar-benar tahu beberapa trik, apakah ini ilusi? Kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan padaku. Oh, ekspresi Chen Ye tetap tidak berubah, benarkah? Begitu kata-kata itu jatuh, dia memegang tangan Lin Juelong dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan yang sangat kuat menembus lengan Lin Juelong dan menembus ke dalam tubuhnya. Kabut darah melayang keluar dari tubuh Lin Juelong. Ah! Rasa sakit parah yang meletus dari anggota tubuhnya hampir menghancurkan kewarasan Lin Juelong, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya, terlihat sangat menyedihkan. Ilusi macam apa ini? Rasa sakit ini terlalu nyata untuk menjadi nyata. Awalnya tak terkalahkan, pembangkit tenaga listrik utama, penjahat misterius, yang menyapu seluruh alam rahasia, berubah menjadi penampilan ini di tangan Chen Ye. Mata Xing Zitang melebar, dan hatinya benar-benar terkejut. Sosok Chen Ye yang cukup ramping di matanya, untuk sesaat, di matanya, dia tampak sangat kekar dan tinggi. Itu seperti dewa perang yang turun dari 9 langit. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kemenangan Chen Ye. Sekarang Chen Ye menatap Lin Juelong yang berlutut di depannya, dan berkata dengan ringan, apakah kamu masih berpikir bahwa semua ini adalah ilusi? Lin Juelong ada di tanah, berguling-guling dengan panik, seperti anjing liar yang jatuh ke tanah, melolong dan berteriak tanpa martabat. Rasa sakit, itu sangat menyakitkan. Namun, hal yang paling menyakitkan bukanlah tubuhnya, tetapi jiwanya. Semangat Lin Juelong dengan cepat runtuh, sekali lagi dikalahkan oleh Chen Ye, sekali lagi kehilangan martabatnya di depan Chen Ye, dan sekali lagi kehilangan segalanya di depan Chen Ye. Dia tidak bisa menahan pukulan seperti itu sama sekali.
Pada saat ini, bahkan Xing Zitang, yang selalu kasar dan tidak terkendali, menatap mata dingin Chen Ye, dan ada rasa dingin di hatinya. Mengerikan, mengerikan. Lawan Chen Ye tidak hanya akan dihancurkan secara fisik hingga ekstrim, tetapi yang lebih menakutkan adalah bahwa hati Dao mereka akan dihancurkan secara berlebihan oleh Chen Ye dengan cara yang tak terkalahkan. Benar-benar, hancur menjadi ketiadaan.